Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini untuk chapter 2 configure initial switch setting atau tugas kedua ya dari mata kuliah jaringan komputer, saya akan mencoba beberapa bagian, dan tiap bagiannya itu ada beberapa step untuk mengkonfigurasi dasar konfigurasi terhadap device switch ini. Yang mana goalsnya kita bisa melakukan konfigurasi basic, lalu kita bisa memverifikasi hasil konfigurasinya, lalu kita tambahkan banner MOTD ya, atau bisa disebut message of the day. Lalu kita simpan hasil konfigurasinya ke dalam non volatile memory. Lalu kita lakukan konfigurasinya ini di dua device. Jadi part 1 sampai 4 itu kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu di device pertama, lalu kita di part 5-nya lakukan ulang part 1 sampai 4 di device kedua. Oke, di sini kita sudah punya dua device switch ya, yang mana kita akan langsung konfigurasi ke switchnya. Di video mata kuliah sebelumnya itu, jadi kita sebenarnya bisa lakukan konfigurasi di dalam PC ya. Jadi kita bisa akses langsung dengan PC. Namun karena ini switchnya itu baru pertama kali, jadi istilahnya ini switch yang baru pertama kali dibeli kan. Switch yang baru pertama kali dibeli ya, baru pertama kali dipasang, maka kita konfigurasinya akan langsung di dalam switchnya. Nah, di paket tracer ini kita dimudahkan untuk command line-nya ya. Command line-nya itu kita bisa langsung akses di paket tracernya. Nah, kita langsung saja ke part pertama, yaitu melihat bawaan switch konfigurasinya. Oke, ini kalau kita pertama kali masuk ke konfigurasi switchnya, maka dia kita misalnya startupnya ya, startupnya dia. Lalu kita klik enter di sini. Oke, masuk ke switch. Jadi kita nggak ada semacam masukkan password seperti itu ya. Jadi kita bisa langsung masuk ke konsol lainnya, dan kita ketikkan enable untuk masuk ke privilege exec mode. Jadi ada dua exec mode di dalam switch ini ya, ada user exec mode dan privilege exec mode. Nah, ketika kita masuk pertama kali dan kita lihat ada tanda over ya, tanda over terlebih dari, itu berarti kita sedang di dalam user exec mode. Nah, bedanya antara user exec mode dan privilege exec mode itu ada di dalam perintah-perintahnya, yang dimana user exec mode itu lebih terbatas untuk perintah-perintahnya, jadi dia hanya read only ya, hanya ada perintah-perintah yang hanya bisa membaca konfigurasi tertentu. Sedangkan untuk privilege exec mode itu kita bisa melakukan konfigurasi, kita bisa tambah, hapus, atau kita bisa enable, disable seperti itu. Jadi ada beberapa perintah yang sensitif kalau di privilege exec mode itu. Karena di privilege exec mode itu kita seperti diberi izin untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap device-nya. Oke, kita langsung ketikkan enable. Nah, dia akan berubah jadi crash seperti ini, atau tanda crash-nya. Nah, ini mirip dengan operating system Linux ya. Kalau bagi kita yang terbiasa di operating system Linux, kalau saya yang sering main di Linux, ini seperti super user, dimana kita ketikkan sudo lalu ketikkan password atau langsung, maka dia akan masuk ke mode root. Nah, kalau dia modenya mode privilege exec mode, kalau dia ke mode root, yang dimana di mode root di Linux itu sama ya, kita bisa jalankan perintah yang perintahnya itu tidak terbatas. Perintah-perintah sensitif itu bisa dijalankan di mode root. Jadi ketika melihat command line interface-nya Cisco ini sedikit familiar ya, karena terbiasa di Linux juga. Oke,
Kita coba lihat konfigurasi bawaan dari si device switch-nya ini. Nah, jadi kalau terbatas ya, jadi kita harus enter tadi. Nah, di sini kita bisa lihat hostname-nya itu dia masih hostname jenis device-nya ya. Ya, untuk service-nya masih di disable. Lalu untuk fast Ethernet-nya ini saya coba saya jabarkan beberapa konfigurasi ya, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sebelahnya ini. Nah, oke. Jadi untuk fast Ethernet-nya tadi ada 1 sampai 24 ya. Untuk gigabit internetnya dia ada 2. Lalu untuk range VTY-nya ada di 0 sampai 4 dan di 5 sampai 15 ya. VTY itu sejenis virtual terminal ya. Jadi untuk kita bisa mengakses ke PC. Nah, itu nanti konfigurasinya itu ada di LAN virtual terminalnya ini. Lalu apa perintah untuk melihat isi dari konten atau konfigurasi ya, konfigurasi di dalam non volatile access memory itu perintahnya adalah show startup config. Dan di sini bisa lihat untuk startup config-nya itu tidak ada twisted present. Kenapa dia belum ada? Karena untuk device switch ini memang benar-benar belum kita konfigurasi sama sekali atau masih kosong ya. Jadi dia untuk startupnya itu belum ada konfigurasi sama sekali di dalam non volatile memorinya. Ini sangat riskan ya, karena ketika device-nya ini mati atau kita udah melakukan konfigurasi namun kita belum simpan hasil konfigurasinya itu di dalam non volatile memory, maka dia akan hilang. Jadi ketika kita mau menyalakan kembali device-nya, kita harus konfigurasi ulang gitu. Jadi dia akan balik seperti semula, seperti di awal kita coba ya. Untuk switch-nya itu untuk masuk ke user accept mode-nya bisa langsung, masuk ke private accept mode-nya juga bisa langsung seperti itu. Jadi itu kenapa untuk startup config-nya itu masih belum ada. Oke, agar startup config-nya atau konfigurasinya bisa kita coba, kita langsung saja ke part 2 ya. Part 2, create a basic switch configuration. Sini kita akan coba menambahkan hostname. Nah, hostname-nya kita coba dengan contoh ya, S1. Dia akan berubah ke dalam, maka si switch ini akan berubah jadi S1 ya, S1 ya. Jadi untuk masuk ke konfigurasi itu dia juga akan berubah seperti ini aja dalam config ya. Jadi di Cisco CLI ini ketika kita mau melakukan konfigurasi, dia seperti ada levelingnya gitu. Jadi kita kalau misalkan mau mengkonfigurasi terminal, maka perubahan-perubahan yang ada itu hanya ada di dalam konfigurasi terminalnya. Dan misalkan di dalam terminal itu ada yang mau kita rubah lagi, maka dia akan step up ke next level ya. Jadi lebih sempit lagi scope-nya. Nah, jadi beberapa perubahan yang akan terjadi hanya di dalam scope itu sendiri. Itu bisa dilihat atau ditandai dengan perubahan yang ada di dalam kurungnya seperti ini. Jadi bisa dilihat dia nanti di dalam konfigurasi step apa gitu. Ini kalau kita exit maka akan masuk ke private access mode global. Jadi kalau misalkan seperti itu dia berarti sedang mode global gitu. Kalau kita masuk ke konfigurasi terminal maka akan masuk ke konfigurasi. Oke. Selanjutnya kita coba step kedua, yaitu secure access the console line.
Ini coba kita masuk ke konsol terminal kembali, kita masuk ke line console 0, kita kasih password seperti contoh ya, let main, password let main untuk login. Oke. Nah, kita sudah tambahkan password ya untuk command lainnya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, kalau misalkan kita masuk ke konfigurasi yang lebih spesifik, maka akan ditandai dengan berubah modenya gitu. Jadi kalau ini mode global dan ini kita tadi masuk ke konfigurasi T, maka dia akan masuk ke konfigurasi terminal. Dan kita masuk ke line console 0. Di sini ditandai dengan berubahnya konsol jadi konsol lain. Jadi lebih spesifik lagi gitu. Di sini kita tadi masukkan password let main ya. Nah, pertanyaannya akan di mana loginnya ini muncul? Dia akan muncul ketika kita akan masuk ke privilege user atau user exec mode ya. Nah, seperti ini. Beda ya dari yang sebelumnya, ketika kita pertama kali buka, dia bisa langsung masuk. Sekarang dia minta password. Kita masukkan password tadi, admin. Nah, dia berhasil masuk. Ini penting ya, kenapa login itu dibutuhkan, karena login dalam hal jaringan komputer ini yang namanya security itu sangat penting gitu. Kita tidak mungkin semua yang berhubungan dengan digital atau jaringan komputer itu tidak ada konfigurasi keamanan di dalamnya. Nanti bisa siapa saja bisa melakukan konfigurasi atau perubahan-perubahan atau bahkan bisa mengacak-acak ya. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Makanya untuk konfigurasi jaringan itu perlu ada yang namanya keamanan yang ditambahkan atau ditingkatkan bahkan. Jadi untuk command line interface-nya ini kita tadi juga sudah tambahkan password supaya tidak semua orang bisa masuk ke dalam user exec mode-nya. Jadi user exec mode-nya kita amankan seperti itu. Oke, tadi step 2, step 3 juga tadi udah kita bisa login ya. Oke, kita langsung ke step 4 yaitu secure privilege mode access. Nah, tadi kita coba amankan user exec mode-nya, sekarang coba kita amankan privilege exec mode-nya. Di sini kalau kita misalkan ketikkan enable, kita masih bisa masuk ke mode root ya. Nah, ini agar kita bisa ada keamanannya di sini, maka kita harus ada konfigurasi terlebih dahulu. Kita masuk ke konfigurasi terminal, kita masukkan enable password, misalkan ini C1 tanda dolar C0. Oke. Coba sekarang kita coba ya. Oke, masuk ke user exec mode. Lalu kita ke privilege use exec mode enable. Oke. Sekarang dia minta password ya. Dari sebelumnya kan bisa langsung. Sekarang dia minta password. Passwordnya yang tadi kita beri contoh ya, C1 dolar C0. Oke. Oke, kita berhasil ya. Kita berhasil untuk menambahkan password di privilege exec mode-nya. Sekarang kita coba verifikasi config dan admin config ya. Oke, di sini ada password ya untuk line console 0, passwordnya itu ini. Lalu untuk password untuk privilege exec mode itu dia adalah ini. Jadi beda ya antara password di sini sama password di sini. Jadi lebih spesifik lagi untuk password
privilege accept mode ya. Kalau ini dia hanya password untuk konsolnya. Jadi setiap switch ini dia hanya ada selalu satu konsol ya. Hanya ada selalu konsol, dan konsol ini kita pasangkan password ketika login. Gitu. Nah, lalu kita lanjut ke step berikutnya, yaitu encrypted password. Nah, jadi untuk privilege modenya tadi kita sudah tambahkan password. Sekarang kita tambahkan secret. Di sini kan enkripsi password ya. Nah, kalau di Cisco itu untuk enkripsi password dia dinamakan secret. Masuk ke konfigurasi terminal lagi, enable secret, akan it's a secret. Oke. Ini catatan ya, enable secret akan mengoverride enable password. Berarti dia akan semacam menimpah ya. Dia akan semacam menimpah. Kalau misalkan enable secretnya belum dikonfigurasi, maka dia akan membaca password. Tapi kalau misalkan password secretnya sudah dikonfigurasi, maka dia akan menambahkan secret. Bisa kita langsung coba ya. Misalnya kita use accept mode dulu. Coba masuk ke privilege dengan password pertama ya, C1 $C0. Dia tidak minta, dia sekarang nggak mau pakai password, dia hanya mau menggunakan secret. Oke, tadi kan secret itu adalah secret. Oke, sekarang ya berhasil masuk dengan secret ya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, jadi secret itu akan menimpah enable password yang sudah kita tambahkan. Ini bisa kita lihat di runningnya sekarang. Nah, ada dua ya, ada password, ada secret. Seperti itu. Sekarang password ini dia udah dienkripsi ya. Jadi encrypted password itu dia ada di dalam secret. Jadi dia password itu langsung dienkripsi. Tidak sama dengan yang kita input. Sebenarnya sama, tapi karena dienkripsi maka dia hasilnya seperti ini. Kalau di dekripsi mungkin nanti hasilnya akan sama dengan yang kita input di awal. Itulah mengapa enable secret itu beda ya dengan enable password ya. Kalau enable password itu persis sama kayak yang di enable password untuk command lain ya. Jadi bisa langsung kelihatan passwordnya apa. Tapi untuk secret ini dia ada metode enkripsi di dalamnya. Nah, dia ada lakukan perubahan data terlebih dahulu agar semakin rahasia gitu suatu passwordnya itu. Oke, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu encrypt di enable console password. Nah, encrypt and di enable console password. Oke, masuk lagi ke konfigurator terminal, lalu ketikkan password encryption. Oke, exit. Sekarang coba kita lihat ya durasinya. Oke, untuk line-nya ya, untuk line-nya juga sudah aman nih. Sudah ada passwordnya itu sudah bukan teks yang sebelumnya ya, yang Letman itu, tapi dia sudah dienkripsi. Jadi semakin aman kalau sudah enkripsi. Dan ini juga sama. Jadi untuk password privilege assignment-nya juga dia sudah enkripsi. Jadi dan di sini juga bisa kita lihat ya, untuk service password encryption juga dia sudah tidak ada no lagi di depannya. Berarti bisa kita lihat kalau no itu berarti service-nya disable ya. Tapi kalau no-nya nggak ada berarti dia sedang enable. Oke, untuk part 2 kita sudah melakukan konfigurasi password dan secret.
Lalu kita coba masuk ke part berikutnya, yaitu MOTD banner. Nah, di dalam Cisco iOS itu juga ada fitur banner ya. Ada fitur banner. Mana banner ini kalau kita biasa running program konsol ya, kita running program konsol atau programmer seperti saya yang sering juga melakukan debugging, itu sering tuh melihat banner ketika startup programnya. Biasanya dia ada banner yang bentuknya itu teks biasa atau banner yang bentuknya itu karakter ya, kumpulan karakter yang disusun sedemikian rupa itu jadi menghasilkan suatu teks besar gitu atau logo atau beberapa pesan seperti itu. Yang dimana kita jadi semakin notice lah, semakin notice dengan program yang berjalan di dalam konsol. Nah, MOTD banner itu pun juga sama halnya yang di Cisco iOS ini. Jadi membuat orang atau user semakin ternotis dengan pesan yang mau kita sampaikan. Oke, untuk melakukannya kita masuk ke konfigurasi terminal, kita ketikkan banner MOTD. This is secure system auto authorized access only. Oke, di sini untuk banner MMTD kita ketikkan perintah ini ya. Jadi beda dengan perintah sebelumnya di mana dia ada delimiter seperti ini. Jadi kalau kita mau mengkonfigurasi sebuah message pesan teks atau string itu ya, itu pasti diawali dengan delimiter. Nah, untuk di Cisco iOS ini sebenarnya delimiternya bisa bebas ya. Tapi untuk dicontoh dia menggunakan titik kutip 2. Saya juga sama familiarnya dengan kutip 2 ya. Kalau misalkan nggak ada kutipnya ini dia pasti error karena this is a secure ini dia bukan perintah. Ini kan kalau kita gabungin dia itu satu kalimat. Yang dimana nih satu kalimat ini dia bukan perintah untuk Cisco command line-nya. Dan kalau kita ketikkan dia pasti akan error. Nah, bannernya sudah kita tambahkan. Lalu akan di mana munculnya banner ini? Dia akan muncul ketika kita mau masuk ke user exec mode atau waktu kita mau masuk ke command line pertama kali. Nah, di sini muncul bannernya. Di sini secure system authorized access only. Maka kita yang akan mau masuk akan ternotis ya dengan adanya banner ini. Jadi tujuannya supaya kita bisa notice kalau ini tuh hanya authorized only. Oke, untuk konfigurasi banner OTD kita sudah lakukan. Lanjut kita ke part 4 ya. Part 4 itu adalah save konfigurasi files to non-volatile memory. Ini kita coba masuk dulu. Oke, kita masuk ke exec mode. Oke, kita ketikkan copy running config startup config. Untuk perintahnya persis seperti di Linux ya. Kalau di Linux itu dia pakai cp sourcepad deskpad ya. Kalau ini dia copy lalu source filenya apa atau source konfigurasinya apa lalu destination atau konfigurasinya apa. Tekan enter, kita enter lagi yes. Oke. Oke, itu tadi ya untuk shortest path-nya ya.
Jadi kalau versi panjangnya itu kita copy ya kan, copy running config, start config. Tapi kalau kita mau lebih pendek itu kita tinggal copy run star ya. Maksudnya run star itu untuk running config, star itu untuk startup config. Untuk ininya dia masih sama ya copy ya. Aku kira dia pakai cp, ternyata tidak. Oke. Lalu kita coba lihat show star ya. Kita coba lihat. Oke, sekarang untuk startup konfigurasinya dia sudah diisi ya. Sudah ada konfigurasinya yang sudah ditambahkan, dan konfigurasi ini sama dengan konfigurasi yang ada di running config. Jadi kita sudah simpan nih konfigurasinya ke dalam non volatile memory. Dengan begini si device switch-nya tidak akan berubah konfigurasinya ketika dia dimatikan, karena sudah kita save. Lalu kalau misalkan kita ada perubahan konfigurasi lagi, maka kita harus kopikan lagi running config-nya ke dalam start config, karena dia tidak langsung berubah seperti itu. Jadi kita lakukan perubahan tuh hanya ada berubah di running config-nya, tapi di start config-nya dia tidak akan berubah. Seperti itu. Jadi kita harus selalu pastikan untuk selalu mengcopy ya. Kalau kita sudah melakukan konfigurasi, kita jangan lupa copy lagi konfigurasi ke dalam start config, agar dia ketika kita buka lagi device-nya atau dia nanti mau kita pindahkan lalu kita nyalakan kembali, dia tidak berubah, dia tidak hilang konfigurasinya. Itu. Nah, ini kita sudah berhasil di part 4 ya. Nah, lalu kita lanjut ke part 5, yaitu melakukan konfigurasi di switch kedua. Ini untuk switch pertama kita sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil lakukan konfigurasinya. Sekarang kita coba lakukan konfigurasi di device kedua. Oke, langsung saja ke tab besar. Oke, dia masih kosong ya. Dia untuk masuk ke user access mode-nya belum ada password yang kita ini. Kita masuk dulu ke privilege access mode-nya. Nah, masih belum kita tambahkan password. Langsung saja kasih nama S2 ya. Artinya switch to. Oke, dia berubah. Jadi kita bukan password admin. Oke. Sorry, kita ke poin D ya. Kita enable password dulu untuk P0 C1 start 0. Kita enable secret sekalian. It's the secret. Lalu kita akses konsol ya. Konsolnya kita line 0. Lalu enable password admin login. Oke. Lalu kita copy konfigurasi bannernya ya. Oke. Coba kita tes dulu untuk passwordnya ya. Ini pakai admin, oke masuk untuk ininya. Oke, access tab. Oke masuk. Sekarang kita konfigurasi anak dari bannernya ya. Konfigurasi masuk ke terminal. Nah, MOTB setelah ya. Oh nggak bisa ya.
atau kita ketikkan mana deh, authorized only ya, only unauthorized access is prohibited and others will be prosecuted. Full extent of law. Mantap ya pesannya. Jadi lebih mengintimidasi ya kalau ada akses ilegal seperti itu ya. Kita encrypt plain text password ya, jadi password yang tadi kita enkripsi. Konversi masih di konversi terminal. Service encryption password. Oh, udah balik. Password encryption ya. Jadi kalau kita lupa atau nggak tahu tandanya, kita tinggal ketikkan tanda tanya. Atau biasanya kalau di Linux tuh tanda help, minha gitu ya. Kalau ini kita cuma ketikkan tanda tanya. Password encryption. Oke. Running config-nya. Oh, ini masih di config ya. Jadi kelihatan ya, kalau kita masih di dalam config itu kita nggak bisa lihat konfigurasi gitu ya, karena terbatas ya. Kalau kita di dalam konfigurasi yang spesifik, perintah-perintah yang tersedia pun juga spesifik. Kalau kita masukkan perintah di sini, dia malah error. Pas exit dulu kan, kita baru bisa show run. Oke, ini udah, passwordnya udah dienkripsi untuk switch to ini. Oke, dia juga udah ada bannernya. Oke, bannernya juga udah ada ya. Oke. Lalu save the configuration to oke. Ini kita harus masuk ke privilege access mode, lalu passwordnya. Oke, copy, run, start. Yes. Oke, startupnya kita bisa lihat sudah sama ya dengan running config sekarang. Oke, itulah dari beberapa percobaan yang tadi sudah saya lakukan ya untuk chapter 2 configuration initial switch setting ini. Tadi kita sudah coba dari part pertama, kita lihat konfigurasi bawaannya, kita membuat basic konfigurasinya dengan menambahkan password di dalam konsol, password untuk masuk ke private SMS-nya, dan kita enkripsi passwordnya. Lalu kita juga tadi sudah tambahkan banner message of the day. Jadi ketika kita pertama kali masuk switch-nya, maka dia akan menunjukkan banner ya. Misalkan ini masih ada ya. Oke. Jadi nanti dia akan muncul pesan gitu. Seperti itu. Lalu kita simpan hasil konfigurasinya ke dalam non volatile memory.
Lalu kita tuh juga dilihat beberapa konfigurasinya ya. Lalu kita coba ulangi konfigurasi switch tadi di switch kedua. Seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk percobaan kali ini, jadi kita bisa melakukan konfigurasi ya, kita bisa melakukan konfigurasi, kita bisa tahu beberapa perintah-perintah di dalam Cisco CLI, kita juga bisa tahu beberapa perintah yang bisa dipersingkat ya, diringkas itu. Lalu kita bisa mengetahui apa bedanya running sama start config, gitu kan? Ya, yang start running config itu dia disimpan di dalam memori temporer, tapi kalau yang startup itu dia disimpan dalam non volatile memory, yang dimana non volatile memory itu ketika daya listriknya mati, dia tidak akan hilang datanya. Dia akan selalu ada gitu. Lalu kita coba, lalu kita juga tadi bisa melakukan konfigurasi di dua device ya. Jadi kesimpulannya untuk melakukan konfigurasi eh, basic switch ini, kita harus menambahkan password terlebih dahulu gitu kan. Kita harus kasih keamanan terlebih dahulu. Kita kasih keamanan, kita kasih message supaya tidak sembarangan orang bisa mengakses switch-nya gitu kan. Tidak hanya orang-orang tertentu atau petugas tertentu saja yang bisa mengakses switch-nya. Baiklah, eh, di sini kompresinya sudah lengkap juga ya. Jadi mungkin sekian untuk untuk percobaan pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam mempraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.